Alright guys, ini sebuah update lagi mengenai kripto. Kali ini gua akan bahas Bitcoin. Ini sebuah update dari analisa gua bulan Juni. Kalau penonton gua yang lama mungkin tahu, gua sempat menganalisa kalau Bitcoin ini berpotensi membentuk sebuah Tripix and the Dome House. Kalian bisa tonton videonya di sini guys ya. Nah ini ya. Dan untuk analisa yang ini udah done ya, sukses. Ini juga udah sukses. Ini juga udah sukses ya. Semuanya udah berjalan sesuai prediksi saat itu ya, bulan Juni sampai bulan Juli saat itu, pada saat bear market. Nah, gua akan update perkembangan yang ini guys, mengenai arah potensial chart pattern dari Bitcoin ini guys ya. Baik, kita buka ya. Ya, jadi yang ini guys ya. Ini pada 24 Juni 2021 guys ya. Ini gua sempat menggambarkan potensi Bitcoin ya. Waktu itu harga Bitcoin masih di area harga ini ya. Saat itu Bitcoin masih di area harga 31 ribuan guys ya. Sampai ke 33 ribuan saat itu ya. Nah, chart patternnya seperti ini guys ya. Untuk pembahasan lengkapnya mengenai apa itu Tripix and the Dome House ini, atau Tripix and the Dome House ini, kalian tonton video gua sebelumnya aja yang itu ya. Gua akan cantumin linknya di deskripsi ya. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like, selalu share video gue, dan juga yang udah subscribe ngikutin update-update terbaru dari gue. So langsung aja, pada video kali ini gue akan membahas arah potensial dari Bitcoin ini. Seperti yang kita tahu, sekarang pergerakan Bitcoin masih dalam sebuah uptrend atau tren naik ya. Masih dalam sebuah bullish. Hari ini tanggal 22 Agustus, Minggu, jam 7 malam. Harga Bitcoin berada di area sekitaran 49.000. Dan kalau kita rubah ke time frame kecil, terpantau Bitcoin itu sideways ya. Kalau kita lihat Bitcoin ini sideways di area middle trend ya, uptrendnya ini guys. Terus seperti yang gue bilang kemarin, Bitcoin ini memiliki area resistance ya, sekitaran area situ ya, dan sudah mampu breakout ya. Nah, kita lihat konsolidasi ke depannya seperti apa. Kalau kita lihat ke time frame agak kecil, ini kecenderungan Bitcoin juga membentuk sebuah channel uptrend di dalam channel uptrend. Lihat guys, ya, lumayan cukup jelas ya. Jadi kecenderungan sideways di area sini, apabila dia breakout lagi dari sini, kecenderungan lanjut ke target gua, yaitu ke area harga 51 ribuan guys ya. Area 51 ribuan merupakan sebuah golden ratio dari Fibonacci Bitcoin ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai Tripix and the Dome House ya guys. Maka kalau kita lihat di sini ya, Bitcoin ini udah mencapai ke area tingkat resistance yang penting ya guys ya. Dan kalau kita cek lagi mengenai Fibonacci, jelas sekali Bitcoin ini udah melewati area 50% dari Fibonacci-nya ya. Maka kecenderungan Bitcoin ini lanjut ke golden ratio guys ya. Lihat, ini area 50 atau area 50% dari Fibonacci ya. Dan kecenderungan untuk bull trap itu sudah tidak terjadi menurut gue ya. Apalagi kalau kita lihat ke time frame weekly dan hari ini hari Minggu, kecenderungan menurut gua apabila ini closing besok ya, besok subuh atau besok pagi, kecenderungan ya udah jelas kita masih berada dalam sebuah bullish. Dan gua masih optimis Bitcoin ini masih bisa lanjut ke setidaknya ke 51.300-an atau area golden ratio Fibonacci-nya. Dan itu sebuah jembatan ke area first floor dari chart pattern Tripix and the Dome House, dimana kita sudah membuat basement di sini ya. Ini adalah Tripix-nya. Kita rubah ke time frame 1 hari ya. Ini Tripix-nya, ini basement-nya, dan di sini first floor-nya. Ini contohnya ya. Seperti ini guys ya. Tripix bikin basement dan bikin first floor. Nah, maka first floor ini kecenderungan pembentukan yang sideways guys ya. Nah, kalau kita lihat idealnya Bitcoin ini sideways apabila telah menembus golden ratio-nya guys. Kita cek lagi ya menggunakan Fibonacci. Lihat. Ya, yang gue gambarkan di sini ya.
area kuning bawahnya dan ini yang hijau ini ya berada pada harga 51.317. Apabila mencapai situ, menembus itu golden ratio, menurut gua Bitcoin sedang mencapai area first floor-nya. Area first floor dari Trifix and the Dome House itu. Dan juga targetnya apabila Bitcoin ini menembus golden ratio-nya, kecenderungan peak yang gue lihat di sini bisa sampai ke 57.400. Atau bahkan paling gila bisa sampai ke mendekati area all time high-nya ke 60 ribuan. Dan di sini menurut gua akan terjadi sebuah koreksi yang sangat dalam. Apabila Bitcoin ini ya, sekarang ini masih belum melewati golden ratio. Apabila Bitcoin ini berhasil mampu menembus golden ratio, gua bisa kategorikan Bitcoin memasuki area first floor-nya. Dan kecenderungan apabila sudah mencapai first floor, disinilah akan terjadi sebuah koreksi yang lumayan berasa ya, begini lagi ya. Yang karena kalau kita lihat ya, untuk kenaikan Bitcoin ini selalu diikuti dengan lihat koreksi-koreksi yang dalam guys ya. Lihat ya. Dari dulu pun seperti itu ya. Lihat, koreksi dalam naik, koreksi dalam lagi ya. Jadi sampai sekarang kita kan belum menemukan koreksi yang dalam. Karena kalau kita lihat pun menggunakan stochastic RSI ya, Bitcoin belum berada pada area overbought atau belum pada area jenuh beli ya. Lihat, Bitcoin baru saja bangkit dari area oversold, dari area jenuh jual ya, dan menuju ya, nih, menuju area oversold ke sini ya. Nah, apabila di sini ini kecenderungan bisa saja jadi sebuah gejolak roller coaster dan lain-lain. Itu yang gua bisa lihat, yang kemungkinan bisa terjadi, skema yang kemungkinan bisa terjadi. Bagaimana pendapat kalian? Apalagi penonton-penonton lama gua yang mengikuti dari analisa gua mungkin dari sebelum crash pun, saat gua prediksi bisa terjadinya crash sampai ke area bottom kemarin dan sampai akhirnya di titik ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah Trifix and the Dome House ini benar-benar bisa bekerja pada chart pembentukan Bitcoin saat ini? Ya, pada ini pun ya 2 bulan lalu gua membuktikan kalau Bitcoin sedang membentuk sebuah divergence, dan ini membentuk sebuah bullish divergence ya. Ini 2 bulan lalu dan akhirnya benar-benar kejadian ya, setelah breakout dan pump sampai hari ini ya. Selanjutnya untuk fase week off juga akhirnya sudah breakout ya. Ya, untuk fase week off bisa kita cek yang ini ya. Gambarnya masih belum gua hapus, masih ada sampai sekarang. Ini ya. Ini pembentukan week off yang sudah lama gua gambarkan ya. Dan ya, kalau kita lihat sekarang Bitcoin ini sedang berada pada fase D ya. Jadi itu pandangan dari gua sekarang. Itu untuk jangka panjangnya. Jadi yang gua tekankan pada video ini yaitu pandangan Bitcoin dalam jangka panjang ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini Bitcoin ini masih dalam sebuah bullish trend ya, jelas banget. Tidak ada tanda-tanda untuk mematahkan area trendline ini sekarang gitu ya. Karena gue bisa lihat di sini Bitcoin juga memiliki sebuah support yang bisa kita confirm sekarang ini di area 47.000 guys. Ya, kalaupun di bawah koreksi, menurut gue paling idealnya Bitcoin itu ke 47 ribuan. Itu udah cocok banget buat akumulasi, buat nambah lagi. Ya mungkin untuk di first floor ini jadi sideways mungkin akan terjadi sekitaran September, Oktober atau November. Itu yang gue bisa lihat. Mungkin saja bisa terjadi di situ. Ya. Jadi itu update dari gua kali ini. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace. To you right now. Okay, here's a $10 bill. This is garbage. This is garbage. You people in South Africa, you have your rand, right? That's going to zero. That's going to zero. This is going to zero too. Euros are going to zero. The yen's going to zero. The Chinese currency is going to zero. It's all going to zero against Bitcoin. Well, you know, my Bitcoin's up 9 million% since I first bought it, and it's probably going to go up another 40x. Honey, you don't need Bitcoin either. Yes, you do, because it's the most